Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Supriyadi di Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Pada hari ini Kamis 23 Maret 2024, pagi ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ke-9. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita akan baca bersama-sama. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ke-9, ayatnya yang pertama, perikopnya perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menakjubkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lainnya berkata, aku dari golongan Apolos, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunlah Allah, bangunan Allah. Ya, memang zaman dahulu perselisihan seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkaran atau permusuhan, yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Di masa sekarang pun hampir setiap hari televisi atau surat kabar menyajikan berita tentang konflik antara golongan rumah tangga atau negara. Perselisihan ibarat menggerogoti persatuan dan kesatuan yang sudah terbina. Pada firman Tuhan yang kita baca terlihat jemaat Korintus mengalami perpecahan. Mereka mulai menggolongkan diri menjadi kelompok Paulus, kelompok Apolos, dan kelompok Kefas. Karena masalah ini adalah Paulus menegur jemaat Korintus. Pada perikop sebelumnya Paulus menjelaskan tentang perbedaan manusia rohani dan manusia duniawi. Dan pada bagian yang kita baca, Paulus berkata bahwa perpecahan yang terjadi di antara jemaat Korintus adalah bukti yang menunjukkan bahwa Korintus masih hidup sebagai manusia duniawi. Mulai hal ini kita dapat melihat bahwa pengelompokan atau perpecahan menjadi tanda yang kuat bagi kehidupan orang yang percaya, yang masih bersifat duniawi. Perpecahan menjadi bukti bahwa orang-orang percaya masih hidup secara duniawi. Paulus pun menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus. Ini sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Ia tidak menghendaki adanya perselisihan antara anggota, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, yang terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang
ketiga B. Masalah perselisihan ini seringkali masih terjadi di antara gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan sampai saat ini. Mereka saling menonjolkan golongan atau pribadinya, sehingga perkara-perkara rohani terabaikan, ya. Bisa kita garis bawahi ya, kadang-kadang sehingga perkara-perkara rohani itu kadang kita terlupakan. Dalam hal ini Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi segala keberhasilan kita dalam usaha apapun, termasuk pelayanan, sama sekali bukanlah karena kegagahan atau kehebatan kita, tetapi semua karena Allah sendiri yang menumbuhkan. Maka jangan ada yang memegahkan diri karena kita ini hanyalah alatnya. Jangan ada di antara kita yang sampai lupa diri dan membanggakan keberhasilan kita, baik itu dalam karier, studi, juga pelayanan kita. Dalam segala hal, hendaknya Kristus tetap menjadi pusat perhatian kita. Tidak ada oknum lain yang boleh bertata di dalam hati kita. Bila pusat pembicaraan kita hanyalah keagungan nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan timbul perselisihan. Dan jika kita sadar bahwa semua pelayanan oleh Tuhan dipercayakan kepada hamba-hambanya adalah ladang Allah, maka kita akan menghormati pekerjaan yang mereka lakukan. Tentunya kita tidak akan mengalami orang lain atau menganggap gereja dan golongan kita lah yang lebih baik. Pada bagian ini kita akan melihat ada dua ciri orang Kristen yang masih hidup sebagai manusia duniawi, ya. Tidak bertumbuh dalam kedewasaan, ya, dan juga perpecahan. Firman Tuhan pagi ini yang menggambarkan agar kita selalu mempunyai karakter-karakter seperti Kristus, agar kita tidak mempunyai pemikiran-pemikiran negatif terhadap saudara-saudara kita. Apapun perselisihan kita tetap memberikan pengampunan. Memang sulit, ya, tapi kita semuanya itu diambil dari kita harus tetap bersabar, fokus kepada Tuhan. Dimanapun kita berorganisasi, pasti ada perselisihan-perselisihan itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Gemar pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya akhiri di mimbar Gemar online pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Gemar pagi ini menegur kami ya Tuhan, agar kami selalu bersatu, mengoreksi setiap diri kami ya Tuhan. Ajarkan kami saling mengampuni ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berikan hikmat-Mu atas kami, agar kami selalu mengampuni Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pagi ini hingga malam Tuhan. Sertai kami, serta keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun berada ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan, biarlah berjalan dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.